Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sekaligus menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala yang beraktivitas hari ini, ternyata teman-teman sekalianlah yang terpilih olehnya untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dan diperpanjang umurnya untuk mempelajari sebagian dari tuntutan agama kita. Tak lupa juga sholawat serta salam kita hanturkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan Islam yang dahulunya ada pada zaman jahiliyah dan menuju zaman terang benderang. Perkenalkan, nama saya Naila Khairunisa dari kelas 12 Nyi Ageng Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Ingat, ini adalah bulan pertaubatan kita. Teman-temanku semua, bulan ini adalah bulan karunia teramat mahal dan indah untuk kita, karena bulan inilah tempat terminal kita untuk bersuci, membersihkan diri, kembali menyadari kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kembali meluruskan arah dan orientasi perjalanan hidup yang barangkali sudah mulai menyimpang dari kehendak Allah, kembali memfokuskan pandangan kita untuk akhirat, kembali menyadari kedudukan kita sebagai hamba Allah yang seharusnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur teman-temanku semua. Itulah yang harus kita lakukan karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri, mulai dari sebuah lembaran baru yang lebih baik dan terang, meluruskan kembali seluruh langkah-langkah kehidupan pada bulan ini. Dan yang paling penting, mengaplikasikan syukur itu dengan melakukan segala yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah teman-temanku semua, jika kita memposisikan diri sebagai orang yang sudah mati, lalu memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, dan ternyata permohonan itu kita dikabulkan, apakah kita akan mengulangi dosa yang kita lakukan? Apakah tidak selayaknya kita merubah jalan hidup dan perilaku keliru? Dunia ini tidak boleh melalaikan kita dari ibadah, zikir, dan bersyukur kepada Allah. Kita tidak boleh mengkhianati amanat Allah, dan jangan sampai meninggalkan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Dunia ini memang tak akan pernah habis untuk dikejar. Kesibukan kita di dalamnya tak akan pernah menemukan kata usai. Upaya kita untuk berpacu dan berlomba memperebutkannya tidak pernah berakhir pada kata cukup. Terlalu banyak ibarat yang disampaikan para ahli hikmah tentang dunia. Hingga Umar bin Khattab mengatakan, jika engkau orang yang berambisi pada akhirat, jangan terperdaya jika engkau banyak mencapai ambisi dunia. Teman-temanku sekalian, ini adalah saat kita bermandi dan bersuci dari dosa, karena selama ini kita benar-benar telah diselimuti dan tenggelam dalam dosa. Kita terlalu banyak berpeluh untuk dunia, menangis untuk dunia, mencintai dunia melebihi apa yang kita berikan untuk akhirat. Mari kembalilah teman-temanku, kita mungkin saja lebih memperbanyak sujud di bulan ini. Boleh jadi kita lebih banyak melakukan amal-amal sunnah dan lebih sering membaca Al-Quran di bulan ini. Tapi barangkali amal-amal itu belum membawa kesadaran bagi kita untuk bertaubat. Kita masih lalai dari perasaan kecil dan hina dari Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan kita dalam beribadah boleh jadi mengurangi keseriusan kita untuk mengakui kepasrahan, kerendahan, kehinaan di depan Allah Subhanahu wa taala. Kepadatan jadwal ibadah kita mungkin menyedot perhatian kita dan perasaan banyak dosa dan tidak mendorong kita untuk menyadari banyaknya kekeliruan dan dosa selama ini. Lihatlah bagaimana perkataan Ibnu Sirin rahimahullah. Suatu hari ia mengatakan, aku menyadari dosaku yang menjadikan aku memiliki hutang. Sahabatnya bertanya, dosa apa itu? Ibnu Sirin
menjawab, "Dahulu 40 tahun lalu aku pernah mengatakan kepada seseorang, 'Hai orang yang bangkrut, karena dosa itulah ternyata aku sekarang berada dalam kondisi yang tidak punya harta dan harus berhutang.'" Ketika Abu Sulaiman Ad-Arani mendengar perkataan itu, presiden tersebut, ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang dosanya sedikit, sehingga mereka mengetahui dari mana saja dosa-dosa itu datang kepada mereka. Sementara aku, dosa-dosaku sudah terlalu banyak, sehingga aku sulit mengetahui dari mana saja aku ditetangi oleh dosa-dosa itu." Indah sekali bila kita memiliki hati yang seperti Ibu Sirin, hati yang peka meski telah melakukan kesalahan, tetapi ia tetap bisa mengingati, menyadari, dan mengetahui, menyesali kesalahan itu, lalu ia mengakhiri dengan taubat nasuhah, taubat sejati. Sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.